stunting itu dimana kondisi seseorang mengalami, kondisi anak mengalami gagal tumbuh atau gagal perkembangan, di mana patokannya untuk kesehatan berat badannya itu tidak sesuai dengan umur, lainnya adalah pendek. Nah, kenapa sih anak-anak ini bisa mengalami yang namanya stunting, pendek? Masalah utamanya adalah dia mengalami kekurangan gizi. Ya, kekurangan itu mau dibikin jadi ikan ikan kue, mau dikasih makan anak-anak. Itu dia punya nutrisi itu tinggi sekali zat besi. Fungsinya zat besi itu untuk membawa darah masuk ke otak untuk sel-selnya berkembang, ke organ-organ tubuh sel-selnya berkembang. Jadi jangan pernah mau dibilang cuma ikan bokor, cuma ikan soriki, cuma ikan koma, jangan. Tapi ikan itu sangat penting. Kemudian yang kedua ada lagi yang namanya untuk pagi saya kalau makan nasi itu ikan harus 2 ekor, tapi ekornya tak boleh potong, mesti 1 ekor full. Jadi dia saya harus makan 3 ekor. Itu makan siang. Nah, jadi jangan cuma kasih sapanggal kecil-kecil begini, itu tak boleh. Itu karbo. Daripada dia harus makan sedikit ikan, jadi kasih makan ikan sedikit, karbo dia sedikit tidak apa-apa. Tadi dokter juga bilang, turun dari waktu hamil, potong muntah-muntah masih ada. Jadi kalau menyusui, itu saja boleh jaga biar hari suami di dalam boleh di payudara. Kalau seandainya belum ada bayi, itu boleh. Dia kalau suami boleh ke payudara atau bisa payudara, itu dia merangsang ke payudaranya kalau airnya keluar. Dia nanti saat dia menyusui tidak bisa. Karena bayi sudah saya seperti susu tak keluar. Tak keluar. Itu betul. Jadi seandainya kalau mau kita menyusui atau pakai eksklusif dari itu tanpa dia mau beli dia susu kan, toh? Tapi bukan susu ultramil, susu kotak. Kurang lebih masih bercerita soal stunting di Yesuska. Jadi ada 3 poin penting yang secara administrasi salah kalau misalnya pada kita sendiri kemudian diberikan DLT misalnya. Nah, sehingga saya perlu sampaikan bahwa pendapatan bisa khususnya di Sagoe di tahun 2023 dan desa Goeng itu 653.273.000 rupiah, dan itu khusus biasanya kalau dari Kemenkes nomor 8 memang harus digunakan untuk salah satu poinnya bidang kesehatan, jadi khusus di stunting karena stunting kan menjadi nasional dan menjadi salah satu tujuan pembangunan. Kemudian yang menjadi yang agak besar, dia naik hampir 3 kali lipat itu adalah alokasi dana desa (ADD). Nah, dari kalau misalnya tahun sebelumnya dia 551 juta sekian, maka di tahun 2023 dia 1.730.230 rupiah. Maka alokasi dana desa, jumlah pendapatan DD dan DD desa Goeng tahun 2023 itu 2.401.552.230 rupiah. Nah, untuk penggunaan dana desa, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kalau dana desa yang 693.000 itu poin intinya masih bercerita soal stunting. Karena memang saya ikuti di di desa Goeng ini belum ada pengadaan kesehatan dan sebagainya. Itu harus dianggapkan juga misalnya untuk stunting atau untuk kecil dan kecil di desa itu pengadaan ekonomi nasional sesuai dengan desa. Di dalamnya ada pendirian BUMDes, kemudian desa wisata kalaupun desa tersebut mulai desa wisata. Yang kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Jadi ada pendataan SDGs, ketahanan pangan nabati dan hewani. Kemudian dia akan bicara 2 hal kaitannya dengan kesehatan dan stunting, menjadi penegasan di situ. Yang ketiga, pencegahan dan penurunan stunting. Kemudian perluasan akses layanan kesehatan. Jadi BPJS juga masuk di situ. Teman-teman desa juga harus melakukan pendaftaran kaitannya dengan itu. Kalaupun misalnya ada administrasi yang kurang kaitannya dengan KTP, KK dan seterusnya, bisa desa untuk angkatan. Cuman nanti dikoordinasikan juga ke PUD karena sesuai jadwal yang sudah di-share kemarin itu dan sinkronisasi dilakukan pencocokan dokumen perencanaan 2023 Kecamatan Weda, desa-desa di Kecamatan Weda dimana tanggal 4 ya, kalau tidak salah mulai dari tanggal 4.
jadi bisa dikomunikasikan. Misalnya orang ke masyarakat ini untuk memberikan BPJS kendalanya dengan identitas diri misalnya KTP dan KK. Dan ini hampir di tujuh desa, khususnya 3 desa Boy, Muslimur, Sidangan itu sudah anak itu bahkan di PT dan Juli, untuk PT dan ini belum ada KTP. Ya, sementara segala hal di Republik ini kau tahu termasuk orang itu. Ya, pada kegiatan pagi hari ini memang tidak lanjut dari realisasi penggunaan dana desa tahap 3 tahun 2022. Jadi kegiatannya tahap 3 kita tahun 2023. Kegiatan 2022 berbuat di tahun 2023. Karena memang sekedar informasi untuk pencairan kegiatan ini itu baru dieksekusi akhir yang tahap 3. Sebenarnya kegiatan saya dalam profesi yang sekarang tak suka mau ada hal yang ditutup. Jadi kegiatan ini harusnya dialokasikan untuk 6 juta sekian untuk konseling sosialisasi kesehatan semua melalui realisasi kegiatan ini tahap 3-nya itu 3 juta sekian lah. Jadi mungkin ini jadi salah satu alasan untuk masyarakat, sebagian masyarakat tidak diundang. Padahal tidak jadi masalah, mungkin ada minum sedikit snack dan seterusnya. Yang penting informasi dari khususnya dari kesehatan itu tersampaikan ya, Bapak Ibu, khususnya untuk Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sekedar memberikan informasi, menambahkan sudah banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman, sudah juga dan perwakilan isi dari puskesmas tadi. Tapi perlu ini saya catatan beberapa realisasi bentuk intervensi desa melalui dana desa maupun alokasi dana desa tahun 2022 yang dialokasikan untuk bidang kesehatan, khususnya untuk stunting. Nah, pagu dana desa Boyeng tahun 2022 dana desanya itu 686 juta 687 rupiah. Kemudian pagu alokasi dana desa KDD itu 541 juta 544.655 rupiah dengan total pendapatan desa Boyeng tahun 2022 1.228 juta 231.655 rupiah. Nah, dari alokasi dua sumber dana ini DD maupun ADD dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar 348 juta 779.440 rupiah. Dengan demikian penggunaan penanganan COVID kalau menjadi ketentuan nasional penggunaan DD itu 40% untuk penanganan COVID, maka dialokasikan 54.934.950 rupiah. Kemudian karena tadi sudah disinggung lagi soal pentingnya sanitasi, pencegahan dan lain-lain, Desa Boyeng sudah mengalokasikan penggunaan dana desa untuk pembangunan dan rehab saluran sepanjang 109 meter dengan pagu 119 juta rupiah. Selanjutnya masih bersumber dari dana desa teras posyandu 12.500.850 rupiah dan pembangunan lanjutan pembangunan rumah desa sehat. Kalau saya lebih ke masalah orang punya gizi. Jadi untuk mencegah stunting, ya, untuk mencegah stunting itu banyak sekali yang maka tiap tahun dia